Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Namun, sebelum kita membahas tentang materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita laksanakan berjalan dengan lancar dan apa yang kita peroleh nantinya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang norma dan keadilan dengan subtema norma dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, lebih jelasnya, marilah kita simak bersama-sama penjelasan tentang materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Mari simak bersama-sama. Baiklah, anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang norma dan keadilan dengan subtema norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, patut kita ketahui bersama tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma. Siswa dapat menganalisis macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kita akan pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang norma dan keadilan, di mana subtemanya adalah norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah pengertian norma dan macam-macam norma, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Secara etimologis, pengertian norma yaitu norma berasal dari bahasa Latin normae. Kata ini berarti standar, pola, pedoman, aturan, ukuran, dan kebiasaan. Norma adalah aturan ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat yang digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Ketentuan tersebut digunakan sebagai panduan dan kendali dalam berperilaku. Dan menurut Profesor Sodikno Mertokusumo, pengertian norma adalah aturan hidup bagi manusia tentang hal yang seharusnya dilakukan dan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain. Jadi, dalam pergaulan, dalam hidup bermasyarakat, kita dikendalikan dan diikat oleh aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Pada dasarnya, manusia itu memiliki dua kedudukan, yaitu manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, menurut Aristoteles, yang ditulis dalam bukunya Politics, mengatakan bahwa manusia itu adalah zon politikon, yang artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama. Jadi, manusia dalam hidup bermasyarakat itu selalu membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Sedangkan sebagai makhluk individu, yaitu
manusia sebagai perorangan yang memiliki sifat sendiri-sendiri. Jadi, manusia sebagai makhluk individu itu tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan menurut Roscoe pun dikategorikan menjadi 3 kepentingan yang dilindungi oleh norma atau hukum. Ketiga tersebut adalah 1. Kepentingan umum, yang kedua kepentingan masyarakat, yang ketiga kepentingan pribadi. Kita bahas dulu kepentingan umum. Kepentingan umum terdiri dari kepentingan negara sebagai hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya. Contohnya, mempertahankan diri dari serangan negara lain. Yang kedua, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Contohnya, menjaga fasilitas-fasilitas publik atau umum dan kestabilan ekonomi. Yang kedua, kepentingan masyarakat yang terdiri dari 1. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum. Contohnya, perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban. Yang kedua, kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga-lembaga sosial. Contohnya, perlindungan lembaga perkawinan atau keluarga. Yang ketiga, kepentingan masyarakat dalam kesusilaan atau untuk melindungi kerusakan moral. Contohnya, peraturan-peraturan hukum tentang pemberantasan korupsi dan lainnya. Yang ketiga, kepentingan pribadi. Terdiri dari kepentingan-kepentingan pribadi. Contohnya, perlindungan terhadap fisik, kehendak berpendapat, keyakinan beragama, dan hak milik. Yang kedua, kepentingan-kepentingan dalam rumah tangga. Contohnya, perlindungan bagi lembaga perkawinan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kepentingan-kepentingan substansi. Contohnya, perlindungan harta benda menurut Donald Albert Rumokoi dan Franz Marimis. Jadi, manusia sebagai makhluk individu itu memiliki pemikiran yang berbeda, memiliki kepentingan yang berbeda. Seperti yang disebutkan tadi. Dalam hidup bermasyarakat, terdapat 4 macam norma, yaitu yang pertama, norma kesusilaan, yang kedua, norma kesopanan, yang ketiga, norma agama, yang keempat, norma hukum. Kita bahas norma kesusilaan terlebih dahulu. Norma kesusilaan yaitu peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Sumber dari norma kesusilaan ini adalah berasal dari hati nurani manusia. Contohnya, berlaku jujur baik dalam bersikap maupun bertingkah laku. Senantiasa berbicara hal-hal yang baik, tidak mengambil hak milik orang lain, dilarang menghina nama baik orang lain. Sanksi dari norma kesusilaan ini yaitu perasaan malu, terutama ketika bertemu orang banyak, perasaan yang menyesal setelah melakukan pelanggaran, dikucilkan dari lingkungan masyarakat, serta dipenjara apabila pelanggaran tersebut sampai menyentuh ranah hukum. Seperti contoh di gambar, ini pelaksanaan ujian dengan melaksanakan ujian secara jujur, bukan secara menyontek. Yang kedua yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan adalah norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri dalam mengatur pergaulan sehingga tiap anggota masyarakat saling hormat menghormati. Hakikat atau dasar norma kesopanan adalah kepantasan, kepatuhan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
Sumber dari norma kesopanan yaitu bersumber dari tata kehidupan, budaya, dan pergaulan atau perilaku adat yang berlaku yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Contoh dari norma kesopanan adalah menghormati orang yang lebih tua, menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan, tidak menyela pembicaraan, mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan tempatnya, berpamitan kepada orang tua terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah, bekerja, atau bepergian, membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Sanksi dari norma kesopanan yaitu cemoohan, tidak dihormati orang lain, dibenci orang lain, tingkah lakunya selalu dianggap tidak baik oleh orang lain. Jadi, norma kesopanan itu adalah norma yang berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, seperti di gambar itu, berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua, mencium tangan orang tua, dan contoh yang melanggar norma kesopanan seperti di gambar, tidur di kelas, seperti yang kalian lakukan pada waktu sekolah dulunya. Yang ketiga yaitu norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi sumber dari norma agama berasal dari keyakinan agama masing-masing. Contoh dari norma agama yaitu melaksanakan ajaran agama. Kalau Muslim seperti kita ini melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Memakai kerudung bagi yang Muslim. Menghargai perbedaan agama, serta makan dengan tangan kanan. Sanksi dari norma agama yaitu akan mendapatkan dosa dan akan dimasukkan ke neraka oleh Tuhan Yang Maha Esa kalau melanggar perintahnya. Sesuai dengan contoh gambar yang ini, kalau Muslim, norma pelaksanaan norma agama yaitu mengaji, sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Dan saling menghargai antar umat beragama. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Sumber dari norma hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Contoh dari norma hukum yaitu selalu taat pajak, tidak melanggar lalu lintas, selalu memakai helm dalam berkendara, dan lain sebagainya. Ada dua macam sifat dari norma hukum, yaitu yang pertama sifat memaksa dan sifat mengikat. Memaksa artinya di sini kita harus mengikuti aturan yang dibuat oleh undang-undang. Dan mengikat artinya setiap anggota masyarakat yang hidup di dalamnya harus mengikuti atau mentaati aturan-aturan yang berlaku. Apabila melanggar aturan-aturan yang berlaku yang sudah ditentukan oleh hukum, maka
akan dikenakan sanksi, yaitu sanksi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Demikianlah ulasan materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang mengerti, silakan ajukan melalui aplikasi yang sudah disediakan. Terima kasih. Bagaimana ulasan materi pada pagi hari ini? Sudah bisa dipahami? Dan jangan lupa kalian mengerjakan tugas dari materi pada pagi hari ini di link yang sudah di-share di WA Group. Dan ingat, tetap semangat dalam belajar, selalu jaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat, selalu rajin cuci tangan, dan memakai masker ketika keluar rumah. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.